Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi, walaupun tipis, ya hanya sebesar 0,92%. Dengan total market cap mencapai di 927 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 0,64% dalam 24 jam terakhir, di angka 19.185. Nah, ini sedikit bad news ya. Sepertinya weekly close Bitcoin kembali di bawah dari 19.200, alias ke-reject oleh struktur. Lalu untuk Ethereum, kita bisa lihat dia terkoreksi lebih besar lagi, sebesar 1,21% di angka 1.294. Dan untuk BNB, dia malah meningkat sebesar 1%. XRP terkoreksi sebesar 5,2%. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 2%. Kembali masih struggling dengan 44 sen. Dan untuk Solana dia terkoreksi sebesar 1,52%. Dogecoin terkoreksi sebesar 1,85% dan seterusnya ya. Untuk ekonomi kalender kita tahu bahwa hari ini akan ada satu event yang cukup penting ya. Tepatnya adalah di jam berapa ya? Kita bisa lihat di sini ISM. Ini dia, ISM Manufacturing PMI ya. Nah, harapan kita lebih rendah daripada forecast, alias lebih rendah daripada 52,2. Nah, ini kita bisa tunggu nanti datanya akan keluar pada 9 malam. Ya, jadi nggak terlalu subuh lah ya. Kesannya lu nggak perlu nyubuh ya. Jadi sekali lagi, hari ini data pentingnya bisa kita pertimbangkan untuk lihat nanti jam 9 malam. Sekali lagi, ada kemungkinan delay effect ya terhadap harga mungkin akan baru kerasa kalau sampai dibuka market Amrik ya. Jadi biasanya antara dua, langsung ya saat jam 9 ini keluar data langsung bergejolak atau bergejolaknya saat US markets open ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ada news. Nah, news ini bikin sedikit deg-degan secara makro ya. Karena kita bisa lihat ada dua bank besar. Ini bukan bank kecil, ini bank yang bisa literally termasuk bank raksasa lah. Credit Suisse dan Deutsche Bank mulai mendapatkan satu senario yang cukup mirip seperti Lehman Brothers ya, di mana mereka memiliki valuation yang cukup buruk, terutama karena beberapa posisi credit default insurance mereka ya. Nah, jadi ini cukup mirip kasusnya seperti dulu Lehman Brothers, di mana mereka terlalu banyak memegang credit default swap waktu itu ya. Basically credit default insurance ini almost the same ya. Jadi makanya sekarang dua bank ini sedang disorot nih. Apakah mereka akan terjadi seperti Lehman Brothers lagi atau tidak? Tentunya harapan kita tidak ya, karena terakhir kali terjadi seperti itu di 2008 itu terjadi suatu contagion effect yang parah sehingga bank-bank lain juga ikutan drop ya. Jadi sekali lagi harapan kita ini tidak terjadi dan semoga saja kalau sampai ada kelemahan ya, semoga saja bisa dibantu oleh negaranya masing-masing ya. Kalau enggak ya kembali berantakan lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk secara newsnya. Kita akan sekarang pindah ke chartingnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa ternyata sesuai dengan dugaan ya, dia di bawah, close-nya dengan jelas di bawah dari 19.200. Sebenarnya kalau daily oke lah ya, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah di weekly. Kita bisa lihat bahwa tadi pagi jam 7 dia close di 19.057 ya. Artinya dengan jelas dia reject oleh 19.200. Dan probability untuk membuat lower low semakin besar ya. Jadi jujurnya secara TA it's looking bad ya. Kita lihat saja dari sini ya, dari Agustus pertengahan sampai sini dia membuat suatu lower low ya. Belum lah di sini, belum lah. Di sini dia membuat suatu low, lower high dan lower low. Kemungkinan besar kalau ini lanjut lagi turun bahkan akan menjadi suatu lower low yang lebih dalam lagi ya. Jadi secara TA not looking good. Tapi apakah udah pasti hancur ya? Belum juga. Lagi-lagi kalau lu lihat ke sebelum-sebelumnya, ada beberapa kali kesempatan bahwa saat dia reject pertama kali, di minggu kedepannya bisa reclaim. Tapi ya baik lagi, kalau kita lihat secara probability-nya semakin kecil untuk bisa reclaim ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu PR ininya ya, PR short term-nya. PR short term-nya sekarang harus reclaim lagi sayangnya ya. Kemarin udah jebol di sini. Berhasil reclaim pada tanggal 28. Lalu jebol lagi. Jadi ya sekarang kalau bisa sekalian reclaimnya dua ya, MA20 dan juga 19.200. Kalau sampai gagal, jelas apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah MA20 akan menjadi Mike Tyson dan terus menghajar turun harga Bitcoin. Dan kemungkinan besar akan retest ke 18.400-an. Ya. Oke. Selanjutnya untuk long term. Untuk long term sama seperti yang tadi gue ngomong di depan,
dia harus kembali weekly close di atas dari 19.200. Kalau sampai ini tidak terjadi, ya sudah siap-siap skenario untuk lebih jatuh lebih dalam lagi semakin besar. Apalagi sampai ke daerah 10 ribuan sampai 12.000 sampai 10 ribu pun semakin besar probability-nya, ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa pada hari ini dia sebenarnya dibilang menguat sih enggak ya. Udah open ya, udah open market, tapi bisa dibilang nggak terlalu ekstrim loncat juga. Nah, tapi di waktu bersamaan masih menghold 112 sebagai support sepertinya. Nah, jadi harapan kita pada hari ini daily close-nya akan di bawah dari 112. Kalau dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita harapkan. Kalau bisa lusa ya, terjadi reject lagi. Nah, setelah reject akan retest 20 ya. Karena kalau ini lanjut lagi menguat, secara bentuknya dan RSI-nya udah sedikit turun ya, berarti ada kemungkinan besar dia akan lanjut membuat higher high. And that's really bad for the markets ya. Dan untuk Nasdaq, S&P plus Dow Jones kita bisa lihat sendiri semakin parah. Ya, arguably kalau kita lihat Nasdaq, S&P dan Dow Jones, BTC not that bad. Ya, oke. Jadi kurang lebih secara itu, secara makronya seperti itu, ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit dan pembahasan mengenai futures. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue ingin ingatkan sekali lagi, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi. Dan selain dari itu juga, kalau lu penasaran nih, gimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like, bisa subscribe, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Dan sebelum kita lanjut, kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Fairdesk, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun secara futures, ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, salah satu keuntungan menggunakan Fairdesk adalah di futures tradingnya, di mana mereka menawarkan leverage yang lebih besar daripada rata-rata, ya. Kita bisa lihat di sini, dia menawarkan 125x. Jadi buat lo yang merasa bahwa, aduh 100x itu masih kekecilan, gue ngerasa perlu lebih lagi. Ya, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan Fairdesk. Karena dia lebih tinggi 25x dibandingkan rata-rata exchanger lain. Ya, tapi sekali lagi gue ingatkan, jangan terlalu ekstrim juga. Ya, pastikan jaga risiko. Nah, selain dari itu juga yang gue suka dari Fairdesk adalah dia ini memiliki volume yang besar. Ya, mencapai 100 juta USD volumenya per hari. Dan selain dari itu juga yang gak kalah penting adalah execution time dia, di bawah dari 1 milisecond. Lu pasti pernah lah nyobain ada exchanger beberapa yang kayaknya lemot banget eksekusinya dan kesel. Ujung-ujungnya malah kehilangan momentum. Nah, di sini tidak akan terjadi, ya. Selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa di sini dia memiliki 10 integrated liquidity providers. Ini juga tentunya membantu Fairdesk menjadi satu exchanger yang lebih liquid lagi, ya. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa Fairdesk juga memanjakan para usernya ya, dimana yang pertama ada welcome bonus, lo bisa mendapatkan 2 USD hanya dengan KYC saja ya, jadi very simple. Dan setelah dari situ juga kita bisa mendapatkan deposit bonus up to $600 ya, mencapai 600 USD hanya dengan make first deposit lebih dari 100 USD dengan cryptocurrency apapun saja, dan lo bisa mendapatkan 4% dari transfer amount sampai up to 600 USD. Dan selain di situ juga ada trading bonus, di mana kita bisa mendapatkan 15 USD bonus apabila mencapai volume tertentu. Ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa Fairdesk ini ternyata memiliki dua licenses. Ya. Yang pertama dari US, ya, dan yang kedua dari Canada. Jadi buat lo yang bertanya-tanya nih, ini secara legalitasnya seperti apa? Nah, lu bisa lihat di sini ya. Yang satu di US, satu dari Kanada. Nah, seperti yang gue bilang juga ya, tadi itu kan kita ada trading bonus nih. Nah, trading bonus ini datang dari berbagai macam welcome bonus yang gue tadi bahas ya. Nah, jadi seperti yang lu lihat di sini, gue memang user juga dan sekarang udah ada margin balance sebesar 60 USD. Nah, jadi tentunya ini kalian bisa pakai ya. Nah, selain dari itu juga kita untuk WD-nya otomatis sangat mudah ya, sama seperti exchanger in general ya, tinggal kalian masuk ke wallet, lalu klik withdraw. Setelah kalian klik withdraw, tinggal pilih aset apa yang mau kalian withdraw. Ya udah gitu, tinggal pilih networknya apa, withdrawal amounts, dan seterusnya. Nah, selain dari itu juga yang gue suka adalah secara fee, ya dia cenderung lebih murah dibandingkan beberapa exchanger lain. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Fairdesk, dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa ternyata 19.200 sayangnya jebol ya.
Dan kalau kita lihat sekarang mulai terbentuk suatu setup short sebenarnya ya. Kita bisa cek di sini bahwa dia bahkan sekarang mulai retest di area 19.200. Jadi kita lihat apakah besok pagi jam 7 ya BTC akan tetap close di bawah atau kembali bisa reclaim 19.200. Kalau masih di bawah, nah besok kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan pending order tepatnya ya, pending order short di daerah 19.200. Sekali lagi, kalau besok jam 7 pagi daily close di bawah, maka kita bisa pending order. Kalau ternyata di atas ya jangan ya, kalau di atas ya jangan. Oke, nah posisi short ini TP-nya di mana? TP-nya kita bisa pertimbangkan di dua tempat. Yang pertama yang konservatif di 18.800 ya. Dan yang kedua yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 18.400 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long kita tinggal balik saja logikanya. Kalau dia terpantul di 18.800 ya alias terjadi konfirmasi, pantul sekali, pantul dua kali, konfirmasi, monggo bisa buka posisi long di sini dengan target TP di 19.200. Tapi kalau ini jebol dan turun ke bawah, sama ya, logikanya sama, tinggal kita praktekkan di support lain. Pantul sekali, pantul dua kali, monggo buka posisi long. Perbedaannya, kalau posisi longnya terbuka di 18.400, kita punya pilihan, mau agresif atau mau konservatif. Kalau konservatif bisa TP-nya di 18.800, kalau agresif bisa di 19.200. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short Bitcoin ya dalam price range ini. Buy limit di mana? Nah, untuk buy limit pertama Bitcoin otomatis kita tahu geser dari 19.200 jadi ke 18.400. Ya, dan sekali lagi untuk yang buy limit spot ini gue sarankan bukan untuk all in ya, tapi untuk averaging. Jadi berpikirnya jangka panjang dan jangan sekali tembak ya. Nah, buy limit kedua ya kita bisa pertimbangkan antara 17.600 atau bisa juga kalian pertimbangkan di sini 15.600 di mana ini adalah ini ya drawdown 30% dari MA 200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekali lagi secara struktur not extremely good ya, terutama di weekly. Kita bisa lihat dengan jelas sudah mulai terjadi di sini jebol ya di minggu lalu dan di minggu ini terjadi rejection. Jadi secara pattern not looking good. Oke, dan untuk Atom kita bisa lihat posisi short kita semakin mendekati target TP ya. Jadi kita bisa lihat harusnya buat lo yang ngikutin DCWT beberapa hari ke belakang sudah punya posisi short. Karena kita bisa lihat di sini tanggal 29 retest 1, tanggal 30 retest 2. Bahkan tanggal 1 Oktober diberikan sekali lagi kesempatan untuk buka posisi short. Jadi in theory buat lo yang nyari posisi short di sini harusnya udah kena ya. Nah, kita bisa lihat dalam kondisi sekarang ini profit sebesar lumayan 6%-an ya. Kalau kemarin paling dalamnya itu mencapai di 8%-an. Nah, jadi target kita itu di $11 lebih 74 sen, alias kita akan TP sekitar 9,8%-an, ya nyaris 10%, not bad. Jadi kurang lebih seperti itu ya, tentunya seperti yang gue sudah bahas juga tadi sedikit di depan, target TP-nya adalah di $11 lebih 74 sen. Oke, jadi itu untuk posisi short. Untuk posisi long, ya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1 dan retest 2, monggo buka posisi long di $11 lebih 74 sen dengan target TP di $13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom ya. Sekali lagi buat lo yang masih punya posisi short di sini, kalau menurut gua nanggung, sekalian aja kita hold ya, kita hold karena kemungkinan apalagi secara garis besarnya ya, makronya cenderung bearish. Jadi harusnya daerah $11.74 minimal kena wick ya. Dan untuk struktur ya kita bisa lihat bahwa struktur jelas lah sekarang mulai membentuk satu pola yang bearish ya. Sejak tanggal 17 September di sini dia mulai membuat lower low, lower high, lower low dan lower high ya. Dan untuk spot ya lo bisa pertimbangkan di tempat yang sama juga dengan posisi long yaitu di $11 lebih 74 sen. Tapi please sekali lagi gue ingatkan bentuknya adalah averaging, jangan all in. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP dan berita yang nggak terlalu bagus untuk posisi long kita ya. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah terjadi konfirmasi 2 kali, akhirnya pada hari ketiganya malah jebol juga. Jadi seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya ya. Konfirmasi itu bukan berarti 100% pasti akan sesuai dengan harapan kita.
ya, kita masih harus tetap siap cut loss. Dan gue udah sering ingatkan, buat lo yang ingin trading futures harus siap cut loss. Karena kalau lo nggak siap cut loss, ya, main pakai perasaan, ujung-ujung lo hold terus, yang terjadi seringkali adalah malah jadi likuidasi. Ya. Jadi sekali lagi, buat yang SOP cut loss udah kena, ayo ikuti SOP, di cut loss aja. Ya. Nah, untuk sekarang, setup yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short tentunya. Apabila terjadi retest, ya. For now masih cukup jauh, ya, masih cukup jauh ke 200. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini ya, retest 1, retest 2, nah lo bisa pertimbangkan posisi short di EMA 200 dengan target TP di MA 20 daily yang sekarang ada di 43 sen, ya. Nah, untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi long, lo bisa juga pertimbangkan di 20. Tetapi, dilemanya gini. Kalau kita udah sampai retest lagi ke 200, apalagi sampai konfirmasi, kemungkinan besar MA20 akan sudah terlalu dekat dengan MA200. Jadi, lo mungkin bisa pertimbangkan posisi longnya di tempat yang lebih rendah, yaitu di sekitar 38 sen. Ya, jadi kalau di sini terjadi konfirmasi, ya, retest 1, retest 2, konfirmasi, monggo bisa buka posisi long dengan target TP antara di MA 200 atau 20 daily, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Nah, selanjutnya untuk spot, ya, spot boleh nggak di MA 20, Bang? Boleh-boleh aja sebenarnya, ya. Tapi kalau mau lebih aman, ya, mau lebih konservatif, bisa pertimbangkan posisi spotnya di daerah 38 sen. Ya, lagi-lagi dengan mindset long term, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan di holdnya. Oke, dan sekarang kita akan update Cardano. Karena beberapa hari kemarin gue belum sempat update, ada beberapa alts yang lebih menarik. Tapi mulai banyak yang komen, ayo bang bahas lagi Cardano gimana secara TA. Ya, maka ayo kita bahas sekarang. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat kondisinya buruk ya. Kalau kita bisa lihat di sini, dia basically meretest lagi daerah tanggal 12 dan tanggal 13 Juli lalu ya, ke daerah 41 sen. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, at least for now ya, dia masih hold. Dia sempat retest tadi ya, tapi masih hold di 41 sen. Nah, ini menurut gua akan sangat terpengaruh dengan kondisi BTC. Ya, kalau BTC ternyata ke reject 19.200 dan mulai membuat lower low ke daerah 18 ribuan, ya berarti mau tidak mau kita harus mempersiapkan hati bahwa Cardano akan lebih dalam lagi, ya. Jadi untuk sekarang not looking good. Nah, untuk posisi longnya gimana? Boleh nggak bang posisi long? Sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau terjadi konfirmasi. Ya. For now ini masih menjadi retest pertama. Andaikan besok pagi jam 7 dia masih daily close di atas dari 41 sen. Ya, berarti besok kita bisa pertimbangkan juga untuk buka pending order long di daerah 41 sen. Ya, mungkin lebih tepatnya 41,5 lah di sini. Ya. Nah, posisi long ini target TP-nya di mana? Posisi long ini target TP-nya jelas di 44 sen. Ya. Nah, untuk nge-shortnya otomatis ya tinggal kita balik saja logikanya. Kalau dia di sini ternyata benar-benar mantul ya, dan posisi long kita sudah kena TP nih. Nah, ini berarti akan jadi retest 1. Kalau dia retest sekali lagi, ini akan jadi retest 2. Nah, otomatis lo bisa nge-short di sini dengan target TP yang diulang lagi di 41 sen. Ya, jadi lagi-lagi TA-nya simple ya, nggak belibet. Dan untuk struktur ya lo bisa lihat sendiri lah, not looking good. Walaupun to be perfectly honest ya, secara fundamental gue jujurnya melihat Cardano sangat bagus ya. Kalau kita lihat fasil nggak ada permasalahan signifikan ya. Bisa dibilang permasalahannya udah lewat ya, dimana kita tahu ada sedikit bug di awalnya waktu testnet dan sekarang sudah aman semua. Dan overall berjalan dengan sesuai dengan yang dikatakan oleh Charles. Tapi lagi-lagi ya market sentimen nggak terlalu bagus ke Cardano ya. Tapi baik lagi kalau gue pribadi asalkan fundamentalnya oke, gue akan hold dengan jangka panjang. Nah, tapi kalau fundamentalnya sketchy ya berubah-berubah ya kemungkinan besar gue nggak akan hold ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke BNB. Dan berita bagus buat kalian yang cukup nekat buka posisi long ya. Karena kita sudah bahas kemarin-kemarin ya. Sebenarnya secara SOP ini benar ya, nggak salah untuk kita buka posisi long. Tapi gue bilang lebih beresiko. Kenapa? Karena MA50-nya udah terlalu dekat. Nah, tapi buat lu yang tetap buka, sekarang ternyata resiko yang lu ambil ya lu masih tetap profit ya. Lu bisa lihat bahwa di sini harusnya ya kalau ngikutin SOP, di sini reclaim. Di sini retest 1, di sini retest 2. Maka lo harusnya buka di sekitar sini ya. Di ya 282,7. Setelah lu buka di sini, gue bilang target TP-nya tipis banget di MA50. Kemarin kita bisa lihat dengan jelas bahwa kena target TP kita, bahkan melebihi ya.
Jadi ya totalnya lu bisa lihat kurang lebih profit sebesar 0,5%. Ya, tapi lagi-lagi, puji Tuhan, dapat profit dalam kondisi market seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih Bang? Kan posisi longnya udah kena TP. Sekarang MA50-nya tembus nih. Sekarang apa kita buka lagi long di sini atau tunggu dulu? Nah, kalau gua pribadi, tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu sampai terjadi retest lagi. Ya. Jadi kalau sampai hari ini dia di atas dari MA50, ya, si daily close-nya. Nah, besok kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order di MA50. Tentunya posisi long, ya. Buka di sini. Dan kita bisa lanjut lagi dengan target TP posisi longnya adalah di struktur sini ya. Kita buat dulu yaitu di daerah 296,8 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Andaikan sampai kena daerah sini lagi, ya lu bisa buka posisi short kalau terjadi konfirmasi ya seperti biasalah ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan ya jangan buka sekarang posisi shortnya. Lo harus lihat dulu besok. Kalau besok daily close-nya masih di atas dari MA50 yang warna biru ini, ya. Nah, besok lo boleh pending order untuk buka posisi long di MA50. Tapi kalau ternyata jebol, besok ya jangan dibuka, ya. Jadi, untuk BNB, hari ini masih wait and see, tunggu sampai besok, ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi kondisi market secara overallnya not looking good karena BTC ya weekly close-nya sangat mengecewakan di bawah dari 19.200. Dan lu bisa lihat dengan jelas sekali dia reject di sini. Jadi probability dia untuk lanjut membuat lower low sebenarnya cukup besar ya. Jadi ya kita harus lihat ya, mau tidak mau kita bukan dukun di sini, kita itu adalah investor dan trader, kita bereaksi terhadap markets, bukannya menjadi dukun markets. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.